Shalom untuk anak-anak kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan ya. Dan tetap berdoa supaya diberi kesehatan oleh Tuhan. Oke. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang rendah hati yang ada di dalam pelajaran 12. Kalian baca buku kalian masing-masing ya. Siswi kelas 7 yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada bab sebelumnya, kalian telah belajar tentang solidaritas bagi yang tertindas. Seseorang dapat membangun sikap solidaritas bagi sesamanya dengan baik apabila ia memiliki karakter rendah hati. Melalui karakter ini, kamu dapat ditolong untuk menyadari sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terbatas, sehingga kamu dapat mengakui dan menerima kelebihan dan kekurangan diri dan orang lain. Orang yang rendah hati tampak dari cara dia berbicara, bersikap, maupun bertindak. Namun, harus dipahami bahwa kerendah hatian bukanlah karakter yang mudah dimiliki. Banyak hal yang harus dilepaskan untuk menjadi rendah hati. Dan melalui materi ini, kalian dapat belajar menyadari bahwa segala sesuatu yang kamu miliki berasal dari Allah, sehingga kamu bersikap rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Oke, rendah hati. Apa sih itu rendah hati? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rendah hati memiliki arti tidak sombong atau tidak angkuh. Mengapa sih kita harus memiliki sikap yang rendah hati? Mari kita baca dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan. Orang muda atau remaja seperti kalian dituntut untuk menghormati semua orang yang berusia lebih tua di atas kalian. Upayakan dirimu agar rendah hati kepada semua orang, sebab Allah menentang orang yang congkak atau orang yang sombong. Allah mengasihi orang yang rendah hati. Sebagai contoh yang dapat kita lihat mengapa Yesus sangat menyukai orang yang rendah hati adalah dari kisah yang disampaikan oleh Yesus, yaitu perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang ada dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Mari kita simak cerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Pada suatu hari, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah Farisi dan satu lagi adalah orang pemungut cukai. Orang Farisi itu masuk ke bait Allah, berdiri dan berdoa begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, tidak jahat, juga tidak seperti pemungut cukai ini. Aku selalu melakukan yang baik, berpuasa 2 kali seminggu, juga memberikan persembahan persepuluhan. Tetapi si pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Dia malu dan ia juga tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang mendengar perumpamaan itu. Setelah berdoa, pemungut cukai itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dimuliakan Allah, dan orang Farisi itu tidak. Karena pemungut cukai itu tidak sombong, sedangkan orang Farisi itu sombong, Tuhan senang dengan orang yang tidak sombong. Nah, anak-anak, dari kisah di atas dapat dilihat bahwa Yesus tidak menyukai orang yang sombong. Orang Farisi adalah orang yang tinggi hati, menganggap bahwa dirinya yang paling suci karena dia mengerti tentang semua hukum Taurat. Akan tetapi dia menjadi orang yang sombong dan mengakui pemungut cukai. Makanya doanya tidak dibenarkan oleh Allah. Sedangkan pemungut cukai dibenarkan oleh Yesus karena dia rendah hati dan mengakui kesalahannya. Maka jadilah orang yang selalu bersikap rendah hati supaya kita menjadi
orang yang dikasihi dan dibenarkan oleh Allah. Sekarang, apa sih perbedaan antara rendah hati dengan rendah diri? Oke, rendah hati merujuk pada jauh dari keangkuhan diri, diaplikasikan dengan cara kita menghargai orang yang berhadapan dengan kita. Sedangkan sikap merendah diri muncul karena tidak ada rasa percaya diri akan diri sendiri. Merasa diri kita adalah orang yang gagal dalam segala hal. Sikap mental ini akan tercermin dalam sikap ketika berinteraksi dengan lingkungan. Antara lain, sebagai contoh, mencari tempat duduk paling belakang. Tidak punya keberanian untuk tampil di depan, selalu ragu dalam bersikap dan mengambil sebuah keputusan. Sebagai contoh yang dapat kita lihat dalam kisah Alkitab, yaitu kisah Daud dan Goliat. Awalnya Daud merasa rendah diri karena harus mengalahkan Goliat yang badannya jauh lebih besar dari dirinya. Akan tetapi karena imannya kepada Allah dan berkat pertolongan dari Allah, dia berhasil mengalahkan Goliat. Nah, siswa-siswi yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jadi dari cerita Daud dan Goliat kita menyimpulkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita percaya dan mengandalkan Tuhan ya. Kalau kamu punya mimpi atau kamu punya cita-cita, kejarlah setinggi-tinggi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akan tetapi jika kamu sudah menggapai cita-citamu atau keinginan kamu dan menjadi orang yang sukses, maka kita harus tetap bersyukur dan tetap rendah hati. Semua yang kita miliki dalam hidup kita itu berasal dari Tuhan. Demikian firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan dapat bermanfaat, dapat kita refleksikan, dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.